ke nomor 076080 ya. Tidak terasa dari awal kita buat kajian ini sekarang sudah mencapai angka 076 sampai 080, di mana ini hanya mencakup perbedaan dari 4 gospel, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, apa saja isi daripada kajian kita kali ini, kita nantikan ya. Kalau begitu, sebentar lagi kita akan lihat presentasinya. Nah, sebelumnya, jika yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tanda lonceng di channel ini, supaya pemirsa bisa mendapatkan berita untuk kajian-kajian yang baru. Baik, silakan saksikan. Baik, kali ini kajiannya sebenarnya saya mau ditemani oleh Mas Anugrah Dasa ya, cuman Mas Anugrah Dasa sekarang masih on the way, kita tunggu nanti Mas Dasa akan temani saya. Saya akan langsung mulai saja dengan kajian kita. Baik, sebentar saya akan tampilkan. Nah, namun sebelum saya mulai ya, saya ingin mengingatkan kembali untuk para pemirsa ya yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sodako bisa mentransfer ke rekening Yayasan Pembina Mualaf di Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995, dan bukti transfer bisa dikonfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080, khusus untuk wakaf di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur ya, tanah yang sedang dibebaskan seluas 6 hektar. Para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf tanah tersebut yang akan dibangun pondok pesantren dan pusat pembinaan mualaf, silakan mentransfer ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala partisipasi Anda. Terima kasih. Baik, kita sekarang akan langsung mulai dengan kajian Bible kita pada kali ini yang nomornya 076 sampai 080 ya. 076 ada pertanyaan seperti ini. Apa alasan wanita-wanita itu ke kubur Yesus? Wanita-wanita di sini adalah wanita-wanita yang dikenal dengan sebagai wanita-wanita yang dekat dengan profil Yesus Kristus, gitu ya. Nah, di Matius dikatakan tidak ada alasannya. Di Markus dikatakan untuk meminyaki Yesus. Sedangkan di Lukas itu juga untuk meminyaki Yesus. Di Yohanes tidak ada alasan juga karena mayat Yesus sudah diberikan rempah-rempah sebelum dikubur. Ya, saya bacakan sebentar. Di Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi tidak ada tidak ada keterangan untuk keperluan apa gitu ya. Di Markus berapa ini? Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, ini ada tujuannya untuk meminyaki Yesus. Di Lukas 23:55, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Sedangkan di Lukas 24 ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya. Di Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi, antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Markus dan Lukas sama alasannya, itu untuk meminyaki Yesus. Sedangkan di Matius tidak ada alasan, sedangkan di Yohanes juga tidak ada alasan. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan seperti ini? Silakan Anda jawab sendiri ya. Kalau biasanya saya ditemani rekan-rekan, saya bisa nanya mana salah gitu. Nah, sekarang saya tanyakan pada pemirsa yang salah yang mana gitu ya. Baik. Berikutnya di nomor 77.
siapa yang pergi ke kuburan Yesus pada hari Minggu pagi, gitu ya. Di Matius disebutkan itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sedangkan di Markus ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, serta Salome. Di Lukas disebutkan ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, serta perempuan yang lain. Kalau di Yohanes itu hanya Maria Magdalena sendiri. Nah, gimana nih? Kenapa bisa di sini ada Maria Magdalena, di sini ada Maria yang lain dan segala macam perbedaan-perbedaan ini, ya. Kalau di Matius itu ada di Matius 28 ayat 1, di Markus ada di Markus 16 ayat 1, di Lukas ada di Lukas 24 ayat 10, dan Yohanes di Yohanes 20 ayat 1. Ya. Mungkin perlu saya bacakan ya sebentar ya. Di Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Di Markus 16:1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus ya, serta Salome, ya kan, 3 orang kan, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Di Lukas 24:10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus ya, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Di Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengenai siapa yang pergi ke kuburan Yesus pada hari Minggu pagi ya. Baik. Sebentar ya. Ini ada apa namanya? Ada rekan saya mau masuk nih. Sebentar. Bentar, mungkin ada Mas Aristo nih kalau bisa masuk nih. Ya. Oke, sambil lanjut, kita sambil tunggu ya Mas Aristo masuk ya. Berikutnya itu di Bible yang seri nomor 78 ya. Pertanyaannya adalah sewaktu mereka, nah mereka ini adalah wanita-wanita yang tadi kita lihat di poin sebelumnya, sampai sewaktu mereka ke kuburan Yesus, apakah batu kuburan sudah terguling? Nah, ini juga terjadi beberapa perbedaan. Ya, sebentar. Di Matius 28 ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat serta seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ya. Jadi pada waktu mereka ke kuburan Yesus, batu itu digulingkan oleh seorang malaikat ketika mereka datang. Ya. Sementara di Markus 16 ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi waktu mereka sampai kuburan, batunya sudah terguling. Ya. Di Lukas 24 ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ya, batunya juga sudah terguling. Di Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nah, batunya telah diambil, gitu ya. Baik, kalau begitu, artinya ada perbedaan kan? Sewaktu mereka datang, di Matius dikatakan malaikat yang menggulingkan ya. Di Markus juga sudah terguling, di Lukas juga sudah terguling, sedangkan di Yohanes batunya telah diambil. Sebentar ya, ini. Nah, ini baru kita kedatangan teman-teman nih. Assalamualaikum, Ustadz Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustadz Kucir nih, Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelum lanjut, saya mohon maaf nggak kelihatan wajah.
Kenapa? Lagi di masker ya? Bukan begitu, takut yang audiens naksir saya. Oh gitu ya. Jangan-jangan lagi pakai itu, lagi pakai facial kali. Mas Yudi, Mas Aristo, ini mohon maaf sebelumnya. Ini kajian kita nih sebenarnya harusnya saya ditemani oleh Mas Dasa. Cuman tadi Mas Dasanya coba beberapa kali koneksinya kurang bagus gitu. Nah, jadi dia coba tadi ke beberapa lokasi sama juga. Nah, akhirnya dia sekarang lagi jalan pulang lagi nih ke rumahnya nih. Mudah-mudahan nanti dia bisa gabung dengan kita ya. Siap. Jadi kita yang nimbrung ke sini nih. Ya, nggak apa-apa kan? Nah, nggak apa-apa. Justru saya tadi kaget lagi di jalan, kok more saya sendirian. Saya juga cepat-cepat ngebut pulang ini kan. Alhamdulillah nih. Ustadz Kuncir kita memang paling bisa diandalkan nih. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, tadi saya sudah bawakan sedikit yang nomor 76 mengenai alasan wanita-wanita yang dekat dengan Yesus ke kubur Yesus nih, Mas Yudi, Mas Aristo. Yap. Itu ada perbedaan. Kalau di Matius sama di Yohanes itu tidak ada alasan mau ngapa-ngapain gitu, hanya ke kubur gitu ya. Tapi kalau di Markus dan Lukas itu tujuannya atau alasannya adalah untuk meminyaki Yesus. Ya. Kemudian yang nomor 77 itu yang pergi ke kubur Yesus itu siapa aja gitu. Kalau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu juga ada nama yang sama, tapi juga ada tambahan nama-nama yang tidak ada di gospel yang lain gitu. Contohnya di Matius, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di Markus, Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yakobus, mungkin yang dimaksud Maria Ibu Yakobus itu Maria yang lain ya. Ada lagi tambahan Salome gitu. Di Lukas, selain Maria Magdalena, sebentar, nih mungkin ada yang masuk. Nah ini Mas Dasa nih baru masuk nih. Assalamualaikum Mas Dasa. Waalaikumsalam Pak. Nah, akhirnya bisa gabung juga ya Mas Dasa ya. Wah rame nih. Maaf ya Pak. Iya. Ini mohon maaf tadi ada gangguan koneksi ya Mas Dasa ya. Iya Pak. Nah ini Mas Dasa kita sekarang lagi ditemenin nih sama Ustadz Yudi Al-Hadi. Sama satu lagi Mas Aristo dari Jim Media Channel nih. Assalamualaikum para guru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi karena jadwalnya sudah saya buat, jadi terpaksa tadi saya mulai duluan ya. Ini saya tadi ulang sebentar. Di nomor 076 ya Mas Dasa kita langsung aja ya. Iya Pak. Nah, di nomor 076 tadi mengenai apa alasan wanita itu ke kubur Yesus. Ya, Matius dan Yohanes itu tidak menceritakan alasan mereka ke kubur Yesus. Sedangkan Markus dan Lukas menceritakan bahwa alasan mereka ialah untuk meminyaki Yesus ya. Kemudian yang di 077, siapa yang pergi ke kuburan Yesus hari Minggu pagi? Di Matius itu mengatakan adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di Markus, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Di Lukas, Maria Magdalena, Yohana, Maria Ibu Yakobus, serta perempuan yang lain. Nah, sedangkan di Yohanes itu hanya Maria Magdalena. Nah, gimana Mas Yudi, kira-kira bisa kasih komen nggak yang ini? Ini kayaknya gimana ya, kok ceritanya bisa beda-beda begini ya? Waduh, jadi miring ini. Mas Yudi, kok miring gambarnya? Iya, ini kebetulan ini Mas Dondi di sini udah masuk maghrib nih tempat saya. Oh ya. Jadi ini mohon maaf nih saya pamit ini dari ruang BOB nih. Siap. Maghrib dulu silakan Mas. Iya, mungkin bisa diteruskan dengan lagi ya. Iya Pak. Mas Aristo dan Mas Dasa ini. Iya Pak Ustaz. Siap. Oke, saya pamit dulu ya. Iya Pak. Ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu saya tanya Ustadz Kuncir nih, Ustadz Kuncir. Siap, karena saya juga paling beberapa menit ke depan juga pamit juga, waktu maghrib juga tempat saya. Oh gitu ya. Oke. Siap. Sekarang saya izin Mas Dapa, saya
saya saya salib dulu ya. Oke, siap. Nanti Matius, kalau bisa Bisa. masuk lagi Mas Rito. ya siap insya Allah ya. Matius Ya. pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu. Maria Magdalena ya, dan Maria yang lain. Di Markus pasal 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Lukas pasal 24 ayat 10, saya singkat aja. Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus serta perempuan lainnya. Yohanes pasal 20 ayat 1, Maria Magdalena sendiri. Nah, Mas Dapa mana yang salah? Nah, kita kerjain Mas Dasa nih, siapa yang salah nih? Siapa yang salah ini? Yang mana Mas Dasa? Yang salah ya yang percaya gitu aja, Pak. Yang percaya gitu aja ya. Salah. Ya, benar. Salah. Apa itu, Pak? Yang salah di penjara. Ya, Pak, waduh. Oke, tapi ini sebenarnya gini. Jadi ini menunjukkan bahwa penulisnya Matius, penulis Markus, penulis Lukas, dan penulis Yohanes itu menerima informasinya dari sumber yang berbeda-beda gitu ya. Iya. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun itu diterima oleh masing-masing penulis itu, kemudian dituliskan dengan versi yang berbeda-beda pula gitu. Nah, gitu. artinya kemungkinannya kan begini. Artinya ini bukan inspirasi dari Roh Kudus, ya kan? Pertama kan begitu kan, benar kan? Iya, Atau kalau memang ini inspirasi dari Roh Kudus, Roh Kudusnya beda-beda gitu. Betul nggak terkunjir? Betul nggak terkunjir? Ini kalau bukan Roh Kudus, ya ngomong-ngomong takut dosa Pak Doni. Oke. Kita jangan lama-lama di sini ya. Kita langsung beranjak aja ke nomor berikutnya ya. Ya, lanjut, Pak. Oke, nomor 78 itu sewaktu mereka ke kuburan Yesus, apakah batu kuburan itu sudah terguling? Sebelum Yang di Matius dibilang batu digulingkan oleh seorang malaikat ketika mereka datang ya. Ketika mereka sampai, batu itu digulingkan oleh seorang malaikat. Sedangkan di Markus, ketika mereka melihat dari dekat, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling ya. Sedangkan di Lukas, mereka mendapati batu sudah terguling. Jadi pada waktu mereka datang, batunya sudah terguling. Tapi kalau di Matius tadi mereka datang baru digulingkan oleh seorang malaikat. Di Yohanes juga begitu. Ya, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nah, artinya ini kan ada perbedaan. Ada yang menceritakan pada waktu mereka datang, batu itu digulingkan oleh malaikat. Kemudian ada lagi yang menceritakan pada waktu mereka datang, batunya sudah terguling atau sudah diambil. Nah, Tat Kuncir, yang salah yang mana Tat Kuncir? ini yang salah, yang Di salah penjara, Pak. kayaknya. Di penjara. Jadi sahabat beriman, ini membuktikan bahwa kredibilitas daripada firman Tuhan perlu diragukan. Artinya kontradiksi-kontradiksi ini membuktikan bahwa Bible ini merupakan karya tulis daripada para penulisnya. Begitu. Kalau firman Tuhan tidaklah mungkin kontradiksi seperti ini. Begitu. Jadi saya kira Iya, Pak. kalau seperti apa yang pernah saya sampaikan,
firman Tuhan atau etimologi daripada Tuhan ya hantu. Oh, dari Tuhan bisa jadi hantu. Etimologinya, Pak. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya ya. Sama Ya, lanjut Pak. Bang Dava. Saya Oh iya Pak. saya sholat maghrib, nanti insya Allah saya masuk lagi. Oh iya Siap. Pak, baik Pak, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Dasa, kita lanjut ya. Sekarang kita ke Lanjut Pak. nomor 79 ya. Ya, Nah, ini mungkin kelihatannya seperti hal sepele, tapi 4 gospel itu memang tetap ada perbedaan gitu. Jadi pada waktu mereka nih wanita-wanita itu ke kubur, itu ada gempa bumi atau enggak sih sebenarnya gitu. Di iya Pak. Matius disebutkan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Di Markus, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, jadi nggak ada gempa gitu kan. Iya. Di Lukas, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yes. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Kan nggak ada gempanya kan berarti kan? Ya, tidak ada Pak. Nah, di Yohanes, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala ya ini ya, salah mungkin ya. Oh, sebelah kepala ya benar. Dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Itu juga nggak ada cerita gempanya kan? Iya Pak. Nah, terus berarti Matius itu bisa cerita ada gempa tuh dari mana gitu loh. Tapi nanti ini diasumsikan ya nggak perlu ya, bukan gempanya yang perlu. Yang penting itu bukan gempanya. Ya. Jadi gimana Mas? Ya, yang salah di penjara Pak. Oke, sebentar ya Mas ya, sebentar ya. Saya ada panggilan telepon ya, sebentar ya. Oh iya, baik Pak, baik. Sebentar. Oke, ini saya langsung kasih ke nomor yang 80-nya ya. Iya Pak. Sebentar. Oke. Nah, tadi kan kita sudah baca tuh ya. Iya Pak. Sekarang nomor 80, yang mereka lihat di kuburan Yesus itu siapa gitu. Di Matius ya, itu yang dilihat tadi kan seorang malaikat. Seorang. Ya kan? Seorang Iya, malaikat ya. Ini iya Pak. saya Udah bingung orang malaikat lagi. Ini orang atau malaikat gitu ya. Oke, sebentar Mas, sebentar. Kalau enggak Mas Dasa bisa tolong bacain enggak dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya? Tolong ya. Baik Pak, iya Pak. Baik. Mulai dari Matius 28 ayat 2 sampai 5. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju. Tapi di Markus pasal 6 ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi di Lukas pasal 24 ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ini 2 orang. Dan sementara di Yohanes, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menengok ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih
yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ini dua orang. Nah, jadi gimana tuh Mas? Di Matius bilangnya seorang malaikat, di Markus bilangnya seorang muda, di Lukas bilangnya dua orang, kemudian di Yohanes juga dua orang malaikat. Nah, yang di Yohanes ini sebenarnya ada tambahan nih Mas. Oh iya Pak. Di Yohanes ini tadi kan kita baca nih dua orang malaikat ya. Iya Pak. Nah, di ayat-ayat berikutnya tuh ada juga gini. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Nah, di Yohanes ini ada Yesusnya nih. Iya Pak. Iya Pak. Waduh, baru ngeh saya ini Pak. Hah? Gimana? Baru ngeh saya ini. Saya sering sih baca cerita ini Pak. Nah, baca nggak, tapi mungkin bacanya sering ya, tapi kan nggak pernah Iya. dibuat perbandingan seperti ini kan. Oh iya betul Pak. Iya Pak. Nah, kalau di sini kan kita jadi jelas nih ngeliat nih. Tadi ya kita lihat ya, kalau di Matius Iya, cuma Pak. seorang malaikat, Markus seorang muda, Seorang, Lukas seorang, dua orang. di Yohanes selain dua orang malaikat juga ada Yesusnya. Iya Ya, betul. karena Pak. Yesus di sini berkomunikasi dengan Maria Magdalena nih. Iya ya. Ya, jadi kalau di Yohanes itu ada dua orang malaikat plus Yesus gitu. Iya Pak. Nah, jadi yang salah yang mana kalau begini? Hah? Ada yang Yesus, Ya. ada yang malaikat doang. Benar kan? Ya Pak ya. Iya Pak. Ini kan gini ya. Saya kan tidak menafsirkan apa-apa ya di sini ya. Iya Pak. Saya hanya menampilkan ayat-ayatnya Apa adanya ya Pak ya. apa adanya. Saya juga hanya memberikan penekanan pada beberapa subjek ya yang saya bicarakan. Nah, pemirsa bisa lihat sendiri bedanya. Seorang malaikat, seorang muda, dua orang. Oke lah, seorang muda dan dua orang kita anggap aja itu malaikat ya. Tetapi yang di Yohanes, selain juga ada dua malaikat, juga ada Yesusnya. Tapi kenapa yang di Matius, Markus, Lukas kok nggak ada Yesusnya gitu? Nah, kurang lebihnya gitu, Mas Dasa. Iya Pak. Jadi kalau ngelihat begini, ya bagaimana kita harus menyikapi sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci gitu ya. Ini kan artinya apa? Artinya kan memang sumber ceritanya yang berbeda kalau begini kan. Simpang siur ya Pak ya. Ya makanya kalau kita mau mengetahui kisah yang sebenarnya ya tergantung dari mana kita baca gospelnya. Apakah kita hanya baca Matius, atau kita baca Markus, atau kita hanya baca Lukas, atau kita hanya baca Yohanes. Kalau kita hanya baca salah satu, ya udah ceritanya cuma versinya itu aja. Tetapi kalau kita baca empat-empatnya dan kita bandingkan seperti ini, akan terlihat jelas perbedaannya gitu ya. Iya betul itu Pak. Tapi kenapa kok nggak dibuat satu aja gitu ya Pak ya? Nah, itu juga dulu saya pernah tanya. Gitu? Iya, juga dulu saya pernah tanya kenapa kalau tahu begini mah tahu gitu dulu gospelnya satu aja kan biar nggak ada kontradiksi kan? Iya betul Pak. Betul nggak? Betul Pak. Oke. Nah, itulah kajian kita hari ini ya, nomor 76 sampai 80. Nah, seperti biasa nih. Seperti biasa dalam setiap kajian Bible, saya kasih bonus ini ya. Bonusnya biasanya yang saya kasih adalah permasalahan terjemahan di dalam Bible ya. Iya, Oke, ini bonusnya nih. Di Lukas 10 ayat 17 ya. Di versi KJV itu tulisannya adalah and the 70 return again with joy saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Ya, di situ ada kata 70 kan? Iya, Pak. Nah, di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, juga sama, artinya benar kan? Iya, 70 ya. 70 ya, 70 ya, benar kan? Nah, ya, kita bisa lihat di versi-versi yang lain, di CEV, di RB, GNB, dan NIV, bahasa Inggrisnya kok 72 gitu loh. Iya, 72 ya Pak. 72 kan? Iya. Kenapa KJV 70, LAI 70, yang lain kok bisa 72 gitu? Nah ini yang inspirasi Roh Kudus yang mana gitu ya? Ini terjemahan ya Pak ya? Iya, kalau ini di semuanya teks aslinya berapa? Kalau di teksnya? Iya, ini semuanya terjemahan. Iya Pak. Iya ya, beda begitu ya.
Nah, Kalau di kenapa? naskah aslinya apa, Pak? 70 ya, Nah, Pak? di naskah 10. aslinya kita harus melihat naskah aslinya juga ada dua. Ada Oh, naskah asli yang Masoret, ada naskah asli yang Septuaginta. Nah, iya, jadi Pak. tergantung ini masing-masing versi ini membaca dari mana gitu. Coba ya, sebentar ya, saya lihat ya di ini nih. Iya, Pak. Masih ingat gak yang ini? Masih ingat kan? Oh iya, masih inget, Pak, inget, Pak. Coba ya saya lihat ya, Masih. Lukas 10 ayat Iya, 17 Pak. ya. Siapa tahu ada keterangannya nih. Catatan kaki ya, footnote ya, Pak. Nah, 10 ayat 17. 10 ayat 17, 6. Enggak ada ya? Loh, Enggak ada catatan kakinya yang ayat 17. oh iya. Jadi, Nah, jadi ya gimana dong? Ya kita cuma ngebandingin aja versi-versi iya, yang Pak. ada di yang beredar di artinya di seluruh dunia gitu kan. Iya, Pak. Iya. Padahal versi di RB itu adalah versi yang milik daripada denominasi Katolik ya. Di RB Iya, itu iya. kan dari Douay Rheims Bible. Douay Rheims itu adalah nama tempat di mana Bible pertama kali diterbitkan. Itu kalau nggak salah di tahun 1589 ya. Nah, Oh, di RB itulah yang memuat Bible-Bible yang ada Deuterokanonikanya. Jadi ada beberapa kitab-kitab yang dianggap apa namanya apokrifa gitu ya oleh kalangan Protestan sehingga iya. dikeluarkan dari Bible itu. Sehingga kalau Bible Katolik totalnya semua ada 73 kitab, yang Protestan Iya. cuma ada 66 kitab gitu. Nah, Iya, iya. kalau kita melihat dari versi-versi ini bisa ada perbedaan angka seperti ini, artinya satu sumber apa namanya sumber naskahnya berbeda, Pasti ya kan? beda ya, Pak. Ya kan? Kedua Iya. yang terjemahin salah gitu kan? Bisa kan kemungkinan begitu Iya, kan? iya. Iya, Pak. Yang ketiga ini Roh Kudusnya beda-beda gitu kan? Kan katanya ada 7, Pak. Hah? Mengutus ada 7 katanya kan di kitab Wahyu. Oh di Wahyu itu Iya. kita tidak usah menafsirkan itu lain ceritanya itulah. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya di situ tidak disebutkan Roh Kudus tapi Roh Allah kalau yang di Wahyu. Iya, Pak. Iya ya. Oke, Iya, ya. jadi Iya, itu Pak. aja yang bisa kita sampaikan pada kajian kita kali ini. Oh, iya, Terima Pak. kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin kalau ada salah-salah teknis atau salah-salah kata kami mohon dimaafkan. Ya. Sebelum kami akhiri kajian kita, saya juga ingin menyampaikan kembali atau mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin menyampaikan atau memberikan sodako, infak, zakat, bahkan wakaf, bisa mengirimkan atau mentransfer ke rekening Yayasan Pembina Mualaf di Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Khusus untuk wakaf, karena yang dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mualaf ini berlokasi di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar, yang akan dibangun pondok pesantren dan pusat pembinaan mualaf, dan wakaf dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Ya, untuk bukti transfer bisa dikirimkan ke nomor 0812 3280 2080. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala partisipasi Anda. Baik, terima kasih. Bagi para pemirsa yang ingin memberikan tanggapan atau usulan, silahkan tulis di komen di bawah ya. Tetapi untuk komen-komen yang tidak sopan atau dengan menggunakan kata-kata kotor otomatis akan di-ban oleh YouTube ya. Itu Mas Dasa ya. Nanti lain kali kita bikin lagi ya, jangan kapok ya. Oke, Pak. Iya, enggak saya, Pak Dondi yang jangan kapok. Oh enggak, kalau saya Pak. siap. Terima kasih sudah diajak, Pak. Iya, Pak. Ya, ini Mas Dasa ini salah satu daripada subscriber di channel saya Donditan. Ya, kita bisa berkomunikasi, akhirnya kita
bisa bikin bareng kajian seperti ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang mau ikutan juga boleh. Ya, nanti tinggalkan komen di bawah. Baik. Terima kasih Mas Dasa ya. Salam buat keluarga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua ya. Amin. Amin ya Pak. Terima kasih Pak Ya. Dondi. Baik, kalau gitu saya tutup kajian kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.